Tiap zaman juga ada rahmatnya. Karena dunia ini tidak terlepas dari Allah. Kita yang mendampingi orang-orang muda dalam zaman galau ini, jangan kita sendiri menjadi orang yang galau yang tanpa arah. Mengapa orang-orang muda bingung dalam hal memilih? Pertama, karena tawarannya begitu banyak, kemungkinan untuk memilih juga banyak. Dan yang berikut, memilihkan wawasan tentang nilai. Itu juga di zaman ini, apa itu nilai? Juga persoalan. Sehingga saya bisa mengerti mengapa mereka bingung. Tetapi di tengah kebingungan itu, saya heran bahwa bisa jadi ada orang-orang muda yang memilih sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan. Saya beri contoh konkret. Saya dengan Romo Domibawo mengolah kebun uskupan di Udayana. Ada anak-anak yang tamat dari SMA, SMK, kerja juga. Tiba-tiba saya sudah hampir 1 tahun kerja. Salah satu anak mengatakan pada saya, Romo, saya ingin masuk frater. Saya sampaikan sama Romo Domi, kita dua selama ini belum pernah ngomong tentang panggilan menjadi imam. Ya kita omong cara tanam bagaimana, menanam terung, bagaimana membuka polybag. Tidak pernah ngomong tentang menjadi imam. Tapi kok bisa anak ini ada ketergerakan untuk mau jadi imam ini. Tapi bahwa kok di tengah orang muda yang kita omong tadi, kegalauan dan sebagainya, kok ada orang masih punya minat untuk kehidupan membiara dan imam? Pasti karena mereka sendiri juga mempunyai rekaman-rekaman. Mereka itu kenal dunia ini. Mereka tahu, mereka pernah menjadi orang muda di tengah tata dunia ini. Mereka bukan langsung di seminari. Mereka juga tahu siapa itu perempuan. Tapi kenapa terakhir dia mau menjadi imam? Ini makanya saya mau katakan, kegalauan ini tiap zaman ada galaunya. Tapi sekali lagi saya suka katakan tadi, tiap zaman juga ada rahmatnya. Karena dunia ini tidak terlepas dari Allah. Karena itu, kita harus terima kegalauan sebagai bagian dari dunia ini. Jangan lihat sebagai sesuatu asing dari dunia ini. Ini bagian dari dunia ini harus diterima. Ini zaman galau. Salah satu yang saya omong tadi karena kemungkinan memilih begitu banyak, sarana untuk membuat pilihan juga begitu banyak, dan keterbukaan untuk memilih juga begitu besar. Karena itu kita terima ini galau ini sebagai salah satu kenyataan yang ada di tengah dunia orang muda. Saya sangka kalau kita mendampingi mereka, kita mulai dari dunia galaunya dan kita bersama mereka melihat apa maksud Tuhan dalam kegalauan ini. Sehingga saya mau katakan, kita yang mendampingi orang-orang muda dalam zaman galau ini, jangan kita sendiri menjadi orang yang galau yang tanpa arah. Tapi marilah kita yang mendampingi menjadi orang-orang yang bisa juga sedang galau tapi berarah. Tahu kita galau dari mana, sedang ada di mana, dan mau kemana galau kita ini, dan bagaimana kita mengobati galau ini secara benar.